Saksikan podcast Ramadan, cara seputar problematika Ramadan dan solusinya. Hanya di channel YouTube IHBS TV. Subscribe. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa IHBS TV dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kita menjalankan ibadah di bagian akhir dari bulan Ramadan, dan kita juga ada di podcast Ramadan bicara tentang problematika seputar Ramadan dan kita cari solusinya nih. Nah, di hadapan kami insya Allah ada Ustaz Zuna, Ustaz Dr. Zainal Abidin LCMM Hafizullah Ta'ala. Kita akan bincang dengan beliau, kita akan tanya seputar 10 hari Ramadan sampai dengan Lebaran dan puasa Syawal. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz? Sehat Ustaz ya? Keluarga juga sehat Ustaz ya? Alhamdulillah semua barokah insyaallah. Ini berkah di bulan Ramadan nih, khususnya buat kita semua. Biasanya Ustaz Zuna nih umroh nih, sekarang kita bisa cari ilmu dari beliau. Baik, kita akan tanya Ustaz. Yang pertama tentang itikaf Ustaz. Itikaf ini kita nih sebagai orang tua kadang juga mau ngajak anak Ustaz, mau ngajak anak itikaf melatih, baik yang remaja, mungkin ada juga yang SD. Tapi ada kalanya anak ini kok malah standby di waktu-waktu sholat, terus juga buka atau sahur, kadang-kadang hilang atau main game gitu Ustaz. Nih sebenarnya gimana cara yang efektif mendidik remaja atau anak-anak untuk ikut itikaf? Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Iktikaf di dalam pandangan Islam itu seperti retret ya. Oh, Masya Allah. Cuman yang dikosongkan ini yaitu pindah dari satu tempat keramaian menuju kepada tempat sepi. Baik. Secara pikiran dan hati. Baik. Dan ini anak harus kita ajak karena ini metode baik untuk peralihan kepada kejenuhan, ya mungkin bete ketika belajar. Betul. Itu sangat efektif sekali penyembuhan mental anak. Gitu. Masya Allah. Nah, bagaimana mengajak anak untuk menuju ke sana? Otomatis ya di sini konteksnya seperti konteks sholat. Ya muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahlah anakmu untuk sholat ketika umur 7 tahun. Begitu juga iktikaf. Jadi umur-umur yang pantas. Umur yang anak itu sudah bisa mengendalikan diri, tidak lari sana lari sini, dan dia juga sudah bisa puasa. Kita ajak untuk iktikaf. Nah, pelatihannya bisa aja bertahap ya, apalagi anak kecil. Ya mungkin dia ikut malamnya, terus kemudian dia ngajak pulang. Kita juga boleh keluar untuk memulangkan anak karena lihajah. Jadi keluar yang membatalkan iktikaf itu yang bighairi hajatin. Kalau ada hajat seperti Rasulullah keluar ngantarkan Sofiyah, ya kan, melepas sampai rumah, ya nggak ada masalah kan gitu. Nah, kemudian bagaimana menghindarkan dari permainan-permainan yang sia-sia dilarang? Mungkin orang tua bisa membawakan mainan-mainan yang mendidik. Nah, iya. Contoh kayak puzzle, kayak ada yang di warna-warni Rubik, yang itu ya. Allah, ya. Dan tidak mengganggu kekumuhan masjid. Kerapian masjid itu aja ya. Tapi kalau sudah game, kalau sudah HP itu nanti pastinya negatif, gitu ya. Ini seputar cara mengajak anak untuk iktikaf, untuk supaya terutama anak-anak umur SMP, SMA, Masya Allah, ini habis jenuh menghadapi ujian, habis jenuh menghadapi semesteran kan gitu. Maka cukup bagus sekali kalau kita ajak retret kan gitu ya. Retret ini bukan soal sekarang ini pemimpin negara, pemimpin daerah, tidak ya. Betul. Ini merupakan satu metode pendidikan untuk memperbaiki mental seseorang lewat apa? Pindah dari keramaian kepada kesepian.
pindah dari kesibukan hati, rohani, pikiran dengan dunia menuju kepada khalwat kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya. Baik. Oke. Artinya kalau misalnya Allah takdirkan turun malam Lailatul Qadar nih Ustaz nih. Malam itikaf. Walaupun anak-anak dapat tuh Ustaz ya? Bisa dapat sebagaimana dia ketika haji orang tuanya dapat. Baik. Begitu juga ketika sholat ya. Ya, yang namanya anak ketika haji pastinya tidak sesempurna orang tuanya. Begitu juga sholat, i'tikaf. Tetapi insya Allah dia mendapatkan itu. Apalagi anak sudah umur 7-8 kita suruh untuk membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, supaya dia mendapatkan. Dan akhirnya kata Rasulullah SAW, wa inna auladakum min kasbikum. Anak-anakmu itu dari hasil usahamu. Jadi anak itu termasuk usaha orang tua. Apapun yang diusahakan anak itu milik orang tua. Maka ahli tafsir ketika menafsirkan firman Allah, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, yang dimaksudkan wa ma kasab adalah anak-anak yang dilahirkan oleh Abu Lahab. Itu enggak ada manfaat. Baik. Min kasbikum. Masya Allah. Baik, artinya hikmah di antara itikaf juga khalwat tadi itu Ustaz ya. Yeah. Allah ya Ustaz ya. Terus juga tadi retret bagus juga buat anak-anak dan kita juga Ustaz ya. Tapi kalau misalnya tadi kayak pakai sistem atau kalong-kalong gitu Ustaz, malam doang gitu. Gimana tuh Ustaz? Ada satu penjelasan di dalam kitab Al-Um oleh Imam Asy-Syafi'i bagi orang yang sibuk, dibolehkan kan. Intinya iktikaf itu berdiam sesaat di masjid. Ya. Udah masuk ya. Terus kemudian kalau dia keluar untuk suatu hajat, di antaranya kerja, nggak ada masalah. Kuliah nggak ada masalah karena itu hajah insaniyah. Kalau Rasulullah keluar dari masjid hanya untuk mandi boleh, ya kan? Betul. Ya, masya Allah. Rasulullah keluar hanya untuk mengantarkan hajat istrinya, apalagi ini untuk menunaikan satu pencarian nafkah yang hukumnya merupakan kewajiban asasi dalam rumah tangga. Dan alhamdulillah ya, ma la yudrak kulluhu lam yutrak julluhu. Apa yang tidak bisa diambil semua, maka diambil sebagian lebih menguntungkan. Minim-minimnya kalau seandainya dia ikut malam mendapatkan mengejar man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa yang lalu. Oke, baik Ustaz. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa kita didik itikaf nih. Tapi pertanyaan lagi begini Ustaz. Kalau sampai setelah itikaf selesai, katakan malam lebaran atau malam Id nih Ustaz. Ngajarkan anak-anak mungkin yang sudah nurut nih mau sampai ikut itikaf kan bisa disentuh hatinya untuk merenung Ustaz ya. Kalau anak-anak kita misalnya Ustaz yang masih bisa yang biasa masih biasa di rumah aja deh gitu. Bentar lagi juga lebaran, kita mau selesai taraweh dan seterusnya, terus mau Idul Fitri, untuk merenungkan hakikat kita sudah puasa 30 hari atau sebulan gitu Ustaz, dengan berbagai ibadahnya, ngajarin anak remaja itu seperti apa Ustaz? Ya, intinya kalau kita ingin mengajak anak untuk berenung, berdiskusi, ya kita harus memahami level anak, umur anak. Itu nomor satu. Baik. Karena sama anak umur 0 sampai 5, para pendidik itu mengatakan perlakukan seperti raja. Karena watak yang manja, watak yang anak itu masih butuh dasaran, gampang menangis, itu butuh diperlakukan perlakuan yang lembut, penuh dengan kasih sayang. Baik. Ketika anak umur 6 sampai umur 8, perlakukan dia seperti tawanan. Artinya sudah kita tanamkan adab, etika, nilai, ikatan-ikatan norma. Anak umur 8 sampai 12 kita perlakukan seperti sahabat. Apalagi 12 sampai 17.
Itu udah, kita itu jangan ada dominasi, jangan ada sekarang ini protektif yang berlebihan, apalagi otoriter, nggak bakal laku. Baik. Artinya bisa. Nah, kalau kita sekarang ini ingin mendidik, menyentuh anak untuk supaya dia merenungkan, ya coba kita ajak dialog. Yang lebih bagus itu visualis, ya. Contoh anak saya Zen itu umur 4 mau menjelang 5 tahun. Ketika kita ajak untuk supaya punya motivasi baca Al-Quran, kita setelkan murattal, itu kan gitu. Lihat dia. Atau kita tunjukkan fenomena alam, fenomena keadaan-keadaan yang terjadi, termasuk banjir. Dari hal-hal yang fenomenal ini, anak itu akan melihat secara visualis. Karena gini, anak itu apalagi umur-umur 5 sampai 7 itu kurang bisa diajak berpikir abstrak kan gitu. Harusnya kita ajak berpikir konkret menuju abstraks. Ya kalau sudah gede abstrak menuju konkret kan gitu. Nah, kita ajak berpikir konkret dulu, nyata, visualis, baru nanti kita arahkan kepada kenyataan abstrak gitu. Baik. Masya Allah. Misalnya ini kali Ustaz ya, di hari-hari terakhir itu kayak anak-anak SMA ke atas loh Ustaz ya, SMA ke atas misalnya. Yuk kita sama-sama menghisap diri deh, kira-kira kemarin bulan puasa kita benar gak tuh puasanya, begitu Ustaz ya? Iya. Tersentuh hatinya gitu ya Ustaz ya? Dengan pertanyaan-pertanyaan ringan. Pertanyaan ringan ya. Baik. Contoh, bagaimana puasa kamu? Coba kita lihat puasanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu bisa khatam sampai 1 kali di luar sholat taraweh, sekali di dalam 1 sholat taraweh dalam sehari. Utsman ibn Affan bisa menghatamkan 1 Al-Quran dalam sholat witir. Nah, hal-hal yang seperti ini kita kita sampaikan. Terus kemudian coba kalau kamu males-malesan, ya puasa begini aja ngeluh-ngeluh. Coba sekarang saudara-saudara kita di Gaza yang sekarang makanan itu nggak nemu, antri sampai Masya Allah, ya di sana krisis makanan, ya mereka nggak butuh pikiran lauk dan yang lainnya, dapat roti, dapat hanya sekedar nasi aja udah Masya Allah girangnya setengah mati. Coba kalau kamu sekarang tenggelam di banjir terus kemudian mau meninggal dunia, Masya Allah, Alhamdulillah kamu dikasih sehat walafiat, kamu bekal kembali kepada Allah apa? Nah itu. Jadi anak-anak disentuh hatinya, bukan hanya disentuh pikirannya, akalnya dengan matematik, dengan eksak gitu. Jadi ada semacam berpikir intuitif. Baik. Anak itu ada inspirasi rohani. Ada inspirasi untuk keakhiratan, ya. Bukan sekarang ini dunia dan dunia, walal akhiratu khairun laka minal ula. Itu harus kita tanamkan sejak dini. Masya Allah. Baik Ustaz, jazakallah. Termasuk bicara tadi dunia, muncul lagi Ustaz pertanyaan dari anak remaja ini. Nah, karena sudah malam lebaran, besok mau lebaran, baju barunya mana Mi? Baju barunya mana Bi gitu. Gimana Ustaz nyikapin ini Ustaz? Wajar ya dunia anak. Dan kalau memang orang tua bisa, nggak usah melarang, nggak usah menghalangi, karena itu merupakan adat ya. Dan adat yang baik, al-adah muhakkamah kan. Aslinya yang penting bagus. Yang penting bagus. Aslinya. Tapi kalau orang tua bisa membelikan baru, dan itu di dalam bagian menyenangkan anak, apalagi memberikan apresiasi keberhasilan dia puasa, apalagi ikut taraweh dan bisa khatam 1-2 kali Al-Qur'annya, Masya Allah. Sebagai bentuk apresiasi itu sangat bagus. Apalagi sudah muncul uruf dan kesan umum yang namanya Idul Fitri, pasti kesannya beli baju baru, ya. Tentang tingkatannya, tentang kualitasnya itu berbeda-beda kelas sesuai dengan kelas ekonomi masing-masing, gitu kan. Baik, masalah. Nah, bicara Idul Fitri Ustaz, bicara di istilah di kita Lebaran nih Ustaz nih. Ini kan nggak tahu Ustaz di Indonesia apa di tetangga-tetangga kita juga ada Ustaz, Malaysia dan lain-lain. Ketupat Ustaz.
Ya. Apa makna Lebaran ketupat yang mungkin banyak juga nih di warga Indonesia ini yang belum tahu. Dan ini pertanyaan juga nih remaja, kenapa sih harus ketupat? Seolah-olah yang keluar tuh beduk sama ketupatnya lah, Ustaz. Ya. Bisa dijelasin, Ustaz? Ya, sebetulnya ini tradisi lokal ya. Ini yang mungkin dikatakan oleh banyak orang termasuk kearifan lokal. Baik. Kenapa dikatakan Lebaran? Karena simbol dari ketupat itu yang rata-rata pojoknya itu 4 kan, ketupat. Iya. Itu 4 ya. Apa itu artinya ketupat? Itu singkatan dari bahasa Jawa ketemu papat. Oh, ketemu 4. Iya, ketemu 4. Ketemu 4. Ya, di dalam dunia Jawa dan sastra Jawa itu ada istilah kirotoboso. Artinya banyak bahasa-bahasa itu yang disingkat, dicocok galicokkan. Itu contoh cengkir kencengi pikir kan gitu. Wedang ngawetno kadang kan gitu. Gedang digeget bar madang. Maksudnya digigit setelah makan kan gitu. Tingkep melenting sak gegep, yaitu orang yang hamil. Ini sama, yaitu selingkuh selingan indah keluarga rapuh kan gitu. Itu dari Jawa itu semua. Nah ini tadi apa yang ketupat itu ketemu papat. Apa? Karena orang habis ini Ramadan itu biasanya lebar, artinya lebaran selesai. Oh, lebar. Terus kemudian lebur, yaitu apa? Dosanya diampuni. Oh, Masya Allah. Terus kemudian luber, yaitu apa? Memberikan suatu kedermawanan, ya derma. Nah, labur dicat kembali, sudah tidak ada apapun, sudah putih kembali, maka mereka menyebutkan fitri, artinya kembali kepada fitrah. Oh, Masya Allah. Itu soal masalah Lebaran. Jadi identik sekali dengan budaya Jawa bil khusus dan Indonesia secara umum. Makanya sampai polisi pun mengadakan operasi ketupat. Ya. Dan biasanya disandingkan dengan beduk dan itu menjadi simbol yang muncul ketika Idul Fitri. Iya, ditabuh tuh beduk itu Ustaz ya. Dan mereka itu nanti disertai alal bihalal. Sebetulnya bukan halal bihalal, alal bihalal. Alal Ustaz. Iya, alal, karena ini tradisi juga, nggak ada di Arab. Alal bihalal itu ucapan tidak sempurna orang Jawa ingin ngomong halal. Oh. Jadi alal, seperti ain jadi ngain, ngalamin ya. Alal bihalal artinya kosong-kosong tadi sudah dilabur. Oh, maksudnya itu. Cuma di sana ada hal-hal yang negatif, campur baur, kadang-kadang hal-hal yang sifatnya dilarang oleh agama seperti musik. Akhirnya nasallallahu al-afiyah, hal-hal yang seperti ini akhirnya menghilangkan keaslian daripada tujuan itu, gitu ya. Maksud daripada halal-halal mereka kan ingin memaafkan. Ya, dihalalin gitu lah gitu Ustaz. Iya. Cuman kan yang sisa maaf-maafan. Asal nggak salah dan kesalahannya pun nggak jelas. Nggak ada satupun yang berani mengatakan umpamanya ada salah satu sambutan dari kepala desa umpamanya, saudaraku, saya selama memimpin 1 tahun ini mohon maaf lahir batin karena uang desa saya pakai 200 juta. Mohon dihalalkan. Kan nggak berani kan? Iya. Atau ada yang ambil sandalnya Pak Haji di masjid ketika taraweh minta dihalalkan. Ya polesan semata ya. Hanya pemanis sosial, mohon maaf lahir batin. Apanya yang dimaafin nggak jelas. Iya. Bahkan yang nggak kenal juga maaf-maafan gitu. Nah itu jadinya tradisi, bukan minta maaf yang sebenarnya. Baik. Ya memang nggak kita ingkari bahwa suasana seperti Idul Fitri ini kita manfaatkan untuk maaf-maafan itu bagus. Artinya minta maaf. Karena itu ciri orang-orang muttaqin yang dicirikan oleh Allah dalam surat Ali Imran, wal 'afina 'anil nas. Yaitu memaafkan manusia. Tapi kenyataannya sekarang kita lebih kepada menonjol tradisi daripada syariat. Syariatnya ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi tolak ukur atau papan tumpu kita untuk lebih baik lagi nih menuju syariat. Nah, ini kalau Jumat Jumat Lebarannya Ustaz. Ini kita udah sholat Id.
Itu nanti ketemu Jumat bagaimana Ustaz? Ketemu sholat Jumat maksudnya? Ya, kalau seandainya betul ada sholat Id bertepatan atau Idul Fitri bertepatan Jum'ah, Rasulullah SAW sudah memberikan satu sikap. Hadis dari Zaid ibnu Arqam, beliau mengatakan, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Id, thumma rakhasa fil Jum'ah." Rasulullah sholat Id kemudian memberi rukhsah pada waktu hari Jum'ah. Faqala, beliau mengatakan, man syaa'a ayyusalliya falyusalli. Barang siapa yang hendak sholat, silakan sholat. Berarti di sini pilihan. Oh, Masya Allah. Boleh. Nah, dari hadis ini para ulama berbeda pendapat menjadi 4 segmen, 4 kelompok. Yang pertama, jumhur mengatakan barang siapa yang sudah sholat Id gugur sholat Jum'ah, tapi tetap wajib sholat duhur. Berjamaah gitu kan? Ya, berjamaah. Jadi jangan ada persepsi gugur semua. Iya. Tuh. Ada tuh. Gitu. Tapi yang nggak sholat Id ya wajib sholat Jum'ah. Itu kata jumhur ulama. Baik. Yang kedua, Atha ibn Abi Rabah, gugur semuanya. Siapa yang sudah sholat Id, maka gugur sholat Jum'ah dan gugur sholat Id. Oh, Masya Allah. Maaf, gugur sholat duhur. Ya. Sholat zuhur. Jadi siapa yang sudah sholat Id, gugur sholat Jum'ah dan juga zuhur. Berarti Nggak sholat duhur, nggak Jum'ah juga. Oh. Yang penting sudah sholat Id. Oh, pemahamannya begitu. Gitu, Baik. ya. Jadi Atha ibn Abi Rabah mendasarkan kepada beberapa pengamalan sahabat. Ya, walaupun itu secara ini implisit. Implisit, baik. Jadi yang kedua itu, ya, Atha ibn Abi Rabah mengatakan siapa yang sudah sholat Id maka gugur Jum'ah dan juga duhur. Nah, yang ketiga ini pendapatnya Imam Syafi'i. Baik. Gugur sholat Jum'ah bagi orang-orang pedalaman. Oke. Oh. Karena mondar-mandir kembali ke masjid kota, kalau zaman dahulu kan mereka dari pedalaman itu nyempat-nyempati ikut sholat bersama Rasulullah. Betul. Nah, mereka yang sekarang ini sudah datang ke Id, kemudian balik ke rumah lagi, kemudian balik lagi ke masjid, itu masyaqqah. Masya Allah. Sementara di dalam kaidah fiqhiyah, al-masyaqqatu tajlibu taisir, keberatan, ya kepayahan itu mendatangkan kemudahan. Masyaqqah. Masya Allah. Nah, yang keempat, ini pendapatnya Imam Malik sama Imam Abu Hanifah, tetap wajib semuanya. Artinya sholat Id harus dilakukan, sholat Jum'ah juga harus dilakukan gitu. Nggak bisa gugur, nggak bisa saling menggugurkan. Artinya tetap harus sholat Id, yang sudah sholat Id tetap harus sholat Jum'ah, ya, nggak bisa saling menggugurkan karena ini kewajiban masing-masing. Ya, artinya fasholli li rabbika wanhar. Ini perintah. Maksudnya ini sholat Id, terutama Idul Adha. Wanhar, maka sembelihlah kamu kurban kamu. Tetapi wallahu a'lam bishawab, yang rajih, yang kuat adalah pendapatnya jumhur ulama berdasarkan hadis Rasulullah, yang walaupun di dalam sanadnya itu ada dha'af, tetapi bersama syawahidnya dikatakan oleh para ulama, di antaranya Syekh Abdullah Bassam, hadis ini adalah hasan. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, ya, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Tirmidzi tidak. Masya Allah. Ya, dan juga Khuzaimah dan Imam Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar menurunkan di dalam Bulughul Maramnya, membuat kutipan dari Imam Ibnu Khuzaimah. Beliau mensahihkan hadis ini. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, Masya Allah. Jazakallahu khair Ustaz. Baik, sudah ketupat, sudah kita sholat Jumat, tapi di Lebaran itu biasanya, atau sebelum Lebaran biasanya pulang kampung Ustaz. Ini pulang kampung ini tradisi, atau bagaimana Ustaz? Apa ulama-ulama kita juga pada pulang kampung Ustaz, yang di Madinah dan seterusnya. Gimana Ustaz? Ya, sebetulnya ini lagi-lagi adalah tradisi lokal. Baik. Kearifan lokal yang tidak pernah kita dapatkan di dalam ulama-ulama salaf. Tradisi ini ada. Namun tradisi ini juga tidak negatif di dalam tanda kutip,
Kalau dijalankan untuk tujuan-tujuan mulia, ya, tidak memaksakan diri, atau untuk pamer mobil umpamanya, untuk nyombongi tetangga Iya, betul. karena ingin menunjukkan keberhasilan merantaunya, itu sudah beda tujuan. Sudah innamal a'malu binniyat. Nah, bagi para perantau yang sudah pulang kampung, yang sedang pulang kampung atau mau pulang kampung, nanti pas Ashrul Awakhir supaya tidak lewat, jangan lupa membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni dimanapun, supaya Anda mendapatkan Lailatul Qadar insyaallah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi teman-teman, saudara-saudara kita juga yang lagi macet-macetan, mudah-mudahan terus berzikir dapat Lailatul Qadar pun, Masya Allah. Nah, baik Ustaz, sudah rangkaian Ramadan dan Idul Fitri selesai, kan selanjutnya ke tanggal 2, tanggal 3 biasanya ada puasa Syawal, Ustaz. Ini bagaimana tips sukses juga membina atau mendidik anak-anak remaja kita ini biar puasa Syawal. Ada yang katanya dengar emang harus langsung gitu loh. Apa boleh gak sih selang-seling atau boleh gak sih di akhir? Gimana tuh Ustaz? Silakan Ustaz. Iya, memang puasa Syawal ini 6 hari itu merupakan khitamul miski, ya. Baik. Penutup minyak kasturi ibaratnya. Khitamuhu miskun. Jadi penutup yang sifatnya kasturi. Karena apa? Pelengkap 1 tahun. Karena amalan itu kan 1 dilipatkan 10. Kalau 30 hari 300. Yang 6 hari 60. Dalam 1 tahun ada 360. Masya Allah. Makanya jangan sampai dilewatkan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, man shoma Ramadhana thumma adba'ahu sittan min Syawal. Nah, kalimat min ini juga memberikan satu makna, tidak harus langsung. Oh, baik. Dari Syawal. Min di sini bukan min jins, dari waktu-waktu atau minal bayan, menjelaskan bisa dari awal, tengah, akhir. Yang penting dari bulan Syawal. Sama juga puasa 3 hari, ya. Ayyamul Bid yang afdalnya mah langsung tanggal 13, 14, 15. Tapi boleh enggak di luar itu? Boleh, karena Rasulullah SAW sebagaimana telah ditegaskan oleh Abu Hurairah, awsani Rasulullah SAW bithalathin, Rasulullah memberikan wasiat kepadaku 3, di antaranya adalah an asuma thalathata ayyamin min kulli syahr. Hendaknya aku puasa 3 hari dari bulan itu. Dari setiap bulan. Artinya dari pertama, kedua, ketiga boleh. Artinya bulan awal, bulan tengah, bulan akhir. Tetapi afdalnya adalah 13, 14, 15 kalau ayyamul bid. Kalau sekarang Syawal juga begitu. Takut ada kesibukan-kesibukan. Tapi juga ada harus catatan. Tolong antum sempurnakan dulu yang wajib kalau punya utang. Oh, baik. Karena nggak lucu orang sodakoh masih punya utang kan gitu. Iya. Itu ya. Harusnya dibayar utangnya dulu baru sedekah. Ya. Jangan kita dahulukan sedekah yang sunnah ibaratnya sementara wajib masih bolong. Dan ini dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin tidak akan sinkron karena siapa yang puasa Ramadan berarti sempurna, supaya lengkap 1 tahun tadi. Berarti kalau punya utang 2, 3 masih belum puasa 30 yang 1 tahun itu. Ditambah 6 hari sama dengan 60. Jadi nggak lengkap nanti. Oh iya. Jadi dilengkapi dulu wajibnya, dan ini kita nggak tahu umur. Ya? Iya, benar. Anda bisa sempat melakukan puasa yang sunnah, tapi nggak sempat yang wajib. Kita nggak tahu umur kita. Bisa saja, Masya Allah, habis Syawal diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih punya kewajiban puasa, sementara kita melakukan yang sunnah. Maka sebaiknya, seyukyanya orang yang ingin puasa Syawal sementara masih utang, hendaknya membayar puasa yang hutang dulu. Oh, baik. Masya Allah. Luar biasa. Panduan lengkap ini. Yang terakhir ini, Ustaz. Apa benar, Ustaz, ada ini cerita dari para ulama kita, katanya ulama salaf itu
kalau lepas Ramadan itu mereka tuh berdoa agar diterima ibadahnya sampai 6 bulan. Terus 6 bulan berikutnya agar dipertemukan Ramadan. Gimana Ustaz hikmahnya? Iya betul. Seperti yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud ketika habis Ramadan, beliau mengucapkan, wahai orang-orang yang sukses di bulan Ramadan, aku ucapkan selamat. Wahai orang-orang yang gagal, aku sampaikan bela sungkawa. Disampaikan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif, penukilan dari ulama salaf seperti itu. Jadi ulama-ulama salaf itu habis Ramadan berdoa selama 6 bulan, semoga amalan yang dilakukan selama Ramadan diterima. Dan 6 bulan berikutnya memohon kepada Allah, ya Allah, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah, sampaikan untuk Ramadan al-ati yang akan datang. Terus begitu. Karena subhanallah, kalau orang tahu fadilahnya, keutamaannya, maka dia yatamanna ayyakuna Ramadan, itu pengen semua tahun itu Ramadan. Coba bagaimana nikmatnya kita qiyamul lail, nikmatnya kita itu berpuasa. Yang kita memang diwajibkan oleh Allah setengah dipaksa, beda dengan sunnah. Ya. Dari situ kita mendapatkan keberkahan dan cocok dengan sabda Rasulullah, atakum syahru Ramadan syahrun mubarak. Semua tambah kebaikan-kebaikan kita di bulan Ramadan, gitu ya. Masya Allah. Oh ini Afwan Ustaz, ini muncul satu lagi yang ini Ustaz, yang hadis buat renungan kita Ustaz nih di akhir-akhir Ramadan, hadis yang Nabi katakan amin 3 kali itu Ustaz ya. Di tanda itu bagaimana Ustaz? Bisa di hadis itu hadis sahih di mana Rasulullah SAW naik mimbar, kemudian Jibril datang memberikan wahyu, Muhammad, semoga Allah menjauhkan orang yang mendengar namamu disebut tidak mengucapkan sholawat, maka aminkan Muhammad. Beliau mengatakan amin. Dan semoga Allah menjauhkan orang yang menemui kedua orang tuanya dalam keadaan tua renta atau salah satunya tidak memasukkan ke dalam surga. Aminkan Muhammad, dia mengatakan amin. Dan semoga Allah menjauhkan orang yang menemui Ramadan, keluar dosanya tidak diampuni oleh Allah. Karena apa? Subhanallah, puasa sendiri itu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apalagi doa, istighfar, taubat kita itu mustajab, dikabulkan oleh Allah. Apalagi kita qiyamul lail di sepertiga terakhir yang Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis qudsi, yanzilu rabbuna ila samai dunya fi hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqul, kemudian mengatakan, man yad'uni fa astajiba lahu, siapa yang berdoa aku akan kabulkan. Wa man yas'aluni fa'utiyahu, siapa minta aku akan beri. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu, siapa yang minta ampun kepadaku, aku akan ampuni. Nah, ini mengejar itu tidak mudah. Apalagi pas tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Pas sekarang malaikat turun ribuan, wallahu a'lam jumlahnya berapa. Pas Lailatul Qadar itu. Maka subhanallah, amalan-amalan ibadah kita dihitung oleh Allah lebih baik daripada 1000 bulan, 82 tahun lebih. Masya Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakallah khair, barakallahu fiik Ustaz. Masya Allah, paket lengkap kita untuk terus berjaga-jaga diri, mengawas diri sampai dengan setelah Ramadan. Pemirsa, demikian podcast kita dan semuanya insya Allah solusi, semuanya insya Allah bisa kita terapkan bertahap, mudah-mudahan sesuai kemampuan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Demikian, taqabbalallahu minna wa minkum. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan podcast Ramadan, cara seputar problematika Ramadan dan solusinya hanya di channel YouTube IHBS TV. Subscribe.